Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Geografi Modul 10 Unit 4 dengan tema Cerdas Menanggulangi Bencana Alam. Yang pertama, ada definisi bencana alam. Bencana alam selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana alam diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan sosiodemografis, Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu ada siklus penanggulangan bencana. Ada 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pra bencana yang meliputi A. Situasi tidak terjadi bencana, B. Situasi terdapat potensi bencana. Yang kedua yaitu tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Yang ketiga, pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Adapun skema rencana penanggulangan bencana yaitu perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya. Setiap rencana dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Adapun mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap pra-bencana di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana, yang kedua, pengurangan resiko bencana, yang ketiga, pencegahan, yang keempat, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yang kelima, persyaratan analisis resiko bencana, yang keenam, pelaksanaan dan penekanan rencana tata ruang, yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Selanjutnya ada tahapan pra-bencana. Pada tahap pra-bencana, di mana ada potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, kesiapsiagaan, yang kedua, peringatan dini, yang ketiga, mitigasi bencana. Tahap-tahap tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan korban evakuasi, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahapan berikut. Yang pertama, pada saat pra-bencana, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Yang kedua, pada saat darurat, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif, komando, dan pelaksana. Yang ketiga, pada saat pasca bencana, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Tujuan penanggulangan bencana yaitu yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Selanjutnya, adapun lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam yaitu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi yaitu pendidikan kebencanaan dalam dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal ataupun non-formal. Terkait dengan hal ini, dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 hingga 2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau madrasah.
Adapun penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu Sumba atau Bali, Nyapu Gunung atau Jawa, dan Semong atau Aceh. Penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan. Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Selanjutnya, berperan sebagai dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. Selanjutnya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Selanjutnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Selanjutnya, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah sebagai berikut: menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Terima kasih, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.